Jadi hari ini aku mau bahas tentang filsafat hukum. Tapi tenang aja, kita bahasnya santai dan pelan-pelan biar nggak pusing ya. Oke, filsafat hukum itu kayak kita lagi mikir, kenapa sih hukum itu ada dan kenapa kita harus taat sama aturan? Kenapa ya? Nah, semua pertanyaan itu dibahas di dalam filsafat hukum ini. Filsafat hukum ini ngajarin kita buat mikir lebih dalam, nggak cuman pasalnya apa, tapi juga kenapa hukum itu dibuat, dan apakah hukum ini udah adil buat semua orang atau belum. Ibaratnya nih, kayak kalau hukum itu rumah, filsafat hukum itu fondasinya. Jadi nggak kelihatan, tapi penting banget. Nah, sekarang kita mau bahas 3 pemikiran besar dalam filsafat hukum. Karena ternyata orang punya pandangan berbeda-beda tentang hukum itu sendiri. Oke, yang pertama ada positivisme hukum. Ini pemikirannya yang bilang seperti kayak hukum itu ya aturan yang tertulis, kalau ada di undang-undang ya berarti udah sah. Soal adil atau enggaknya itu urusan belakangan. Kita kasih contoh seperti misalkan ada aturan yang mungkin menurut kita nggak adil guys, tapi kalau udah disahkan ya itu tetap berlaku. Nah, yang kedua ini adalah hukum alam. Ini tuh kebalikannya, mereka percaya kalau hukum itu harus adil. Kalau ada aturan yang nggak sesuai dengan hati nurani atau menyakiti orang lain, ya itu bukan hukum. Itu bukan hukum yang benar gitu. Kita bisa ambil contoh dari zaman dulu perbudakan kan legal ya. Tapi hukum alam bilang itu tuh salah karena bertentangan sama nilai moral. Nah, yang ketiga ini adalah realisme hukum. Realisme hukum ini aliran yang bilang kalau hukum itu ya apa yang benar-benar kejadian di lapangan. Kadang aturan ada, tapi kalau aparat nggak menjalankan, ya sama aja kayak nggak ada. Jadi mereka fokus pada praktik, gimana hukum diterapkan, bukan sekedar ditulis. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih kita harus belajar filsafat hukum? Kan hukum udah jelas ditulis, tinggal dipatuhi aja kan? No guys, tapi justru di sini pentingnya. Filsafat hukum itu ngajarin kita buat mikir, bukan cuman buat nurut aja. Kita belajar buat nanya, aturan ini dibuat buat siapa? Adil nggak buat semua orang? Karena kenyataannya guys, nggak semua hukum itu otomatis adil. Ada yang sah, tapi menyakiti kelompok tertentu. Nah, dari filsafat hukum ini kita bisa lihat hukum itu bukan cuma soal legal atau ilegal, tapi soal juga hati nurani dan keadilan. Nah, aku mau bahas kasus nyata, misalnya yang viral di media sosial ini. Contohnya, pernah ada kasus rumah ibadah minoritas dibongkar. Katanya sih karena nggak punya izin bangunan ya. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2 sampai 3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat bang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid
Di Indonesia tidak punya IMB, ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas bang. Bang, saya mau tanya bang. Nggak pantas. Mau bilang. Ya, kalau pakai cara pikirnya positivisme, itu sah ya guys, karena ada aturannya. Tapi hukum alam bakalan bilang kalau itu tuh nggak adil, karena melanggar hak beribadahnya seseorang tersebut atau perkelompokan tersebut. Sedangkan yang realisme hukum ini akan lihat aparatnya beneran adil nggak sih, atau ada tekanan dari kelompok tertentu. Makanya dari sini kita bisa lihat sendiri, hukum bisa kelihatan resmi, tapi belum tentu benar secara moral atau nyata dilaksanakan gitu. Oke, so guys, filsafat hukum itu ngajarin kita buat jadi mahasiswa hukum yang enggak cuman ngerti pasal-pasalnya aja, tapi juga ngerti keadilannya. Semoga kita bisa tumbuh jadi generasi yang pakai logika dan nurani. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa, hukum itu alat, keadilan itu tujuan. Bye-bye.